Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Damian selaku Technical Consultant dari PT Logos Teknologi Utama. Nah, pada video kali ini kita akan belajar kembali terkait pengelolaan Microsoft 365 atau penggunaan Microsoft 365. Kita akan belajar seputar share mailbox, yang dimana di video kali ini kita akan belajar dari case atau kendala yang pernah dialami oleh user, yaitu ketika mengirimkan sebuah email dengan menggunakan share mailbox, email tersebut tidak terdapat atau tidak tersimpan gitu di dalam send item folder dari share mailbox tersebut. Nah, jadi contohnya ya, mohon maaf, saya buka dari Outlook desktop ya. Ini ketika kita add member gitu, user ke dalam share mailbox, nanti akan muncul gitu. Contohnya di sebelah kiri ini ya. Nah, jadi ketika user di sini misalnya ini adalah tenan ya, @rk1z. Ketika user rk1z ini tenan ini mengirimkan sebuah email atas nama tech support menggunakan share mailbox tech support, biasanya ketika kita mengirimkan email ya secara umum gitu, itu akan muncul di send item folder gitu ya, email yang terkirim namanya kan. Tapi ketika ada, jadi kendala di sini adalah, atau case adalah ketika mengirimkan menggunakan share mailbox ini, send item ini akan tetap kosong gitu. Jadi ketika melakukan monitoring atau mungkin manajemen ingin mengecek gitu kan aktivitas ini, oh kok tidak ada. Nah, jadi ini beberapa kendalanya, dan user sendiri menganggap ini sebagai kendala gitu, karena mereka sendiri tadi kembali tidak bisa melakukan monitoring atau mengecek aktivitas dari user. Mereka mengirim email kemana, itu tidak ada gitu, tidak ada history atau track yang bisa mereka trace gitu. Nah, jadi di share mailbox sendiri memang pada dasarnya itu tidak menyimpan gitu ya send item folder, karena ketika teman-teman atau user-user terkait gitu yang menggunakan share mailbox, misalnya contohnya saya berikan contohnya adalah user tenan ini, ketika mengirimkan sebuah email gitu ya menggunakan share mailbox, dia tetap menggunakan personal akun dari tenan tersebut atau user terkait, atau personal akun dari teman-teman ya masing-masing gitu, bukan menggunakan tech support secara teknisnya gitu ya. Yang berubah hanyalah pengirim atau sendernya gitu, nama dari sendernya. Jadi ketika mengirimkan sebuah pesan gitu menggunakan share mailbox gitu ya atas nama share mailbox, itu hanya aktivitas email tersebut atau history dari pengiriman email tersebut akan tersimpan di send item folder dari tenan terkait gitu. User terkait, jadi personal user terkait gitu, personal akun dari user terkait gitu. Jadi tidak tersimpan ke tech support. Nah, tapi untuk mengatasi hal tersebut ya, kendala tersebut, Microsoft 365 sendiri menyediakan sebuah fitur gitu ya dari share mailbox, pada share mailbox gitu ya, yang dimana dia akan mengcopy email ke send item folder ini. Email yang terkirim tadi akan di-copy gitu ke send item. Jadi akan ada kopiannya di sini, sehingga teman-teman yang ingin tracing atau mengecek atau mengawasi aktivitas email gitu, nah nanti akan muncul kopiannya. Nah, di sini kita akan belajar gitu bagaimana caranya mengenable fitur copy send item ini. Nah, saya lupa namanya, mungkin nanti kita akan coba lihat ya di Microsoft 365-nya. Oke, kita langsung saja ya demonya. Kita buka ke Microsoft 365 Admin Center teman-teman. Pilih Teams and Group. Kita buka share mailbox-nya. Ini dilakukan di masing-masing share mailbox terkait ya teman-teman. Di sini saya akan berbicara tentang tech support. Saya buka tech support. Nah, kita munculkan detail dari share mailbox tech support ini. Di sini ada namanya send item. Sebentar. Nah, ini adalah sebuah fitur gitu. Nah, secara default ketika kita membuat sebuah share mailbox, dia akan not copy to mailbox, dia tidak akan ini adalah fiturnya ya. Jadi kita pilih edit. Nah, di sini kita akan
ketika masuk gitu ke pilihannya manage send item. Jadi dia akan mengcopy semua email yang terkirim as this mailbox ya, atas nama mailbox ini atau atas mailbox ini gitu, ke send item folder dari share mailbox tersebut. Jadi ini membuat share mailbox member yang di add sebagai member ini dapat memonitoring atau mengawasi tadi ya aktivitas email, pengiriman email gitu. Nah, di sini ada catatan, if you don't copy send items to the mailbox, they will only be saved to the sender send item folder. Nah, karena kembali tadi pada dasarnya sebenarnya ketika mengirim menggunakan share mailbox, teman-teman ini tetap menggunakan personal akun teman-teman, hanya saja pengirimnya akan berubah gitu, atau akan ada catatan seperti on behalf. Nah, jadi cara menyalakannya adalah tinggal kita pilih. Kita bisa pilih langsung dua-duanya, copy item send as this mailbox atau copy item send on behalf of this mailbox. Mungkin secara amannya dua-dua. Mungkin kalau teman-teman semuanya send as, bisa dinyalakan ini saja, ini tidak perlu. Saya akan copy, saya akan save. Oke, biasanya akan menunggu waktu ya, propagasi mungkin 5 menit ataupun 10 menit jika memang belum bisa. Nah, kita bisa refresh gitu. Sebentar. Oke, nih ketika kita sudah refresh ya, yang muncul adalah copy to mailbox dan copy to mailbox on behalf. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba ya. Di sini saya send as permission dan send on behalf ya. Ada dua akun. Saya akan kirim dari Alex Wilber dan juga sebenarnya sama saja hasilnya. Mungkin kita akan coba di satu user saja ya. Mungkin dari Alex Wilber ke Diego Siciliani. Oke, kita coba buka Alex Wilber. Saya sudah buat menggunakan Outlook Web Apps. Oke, show from. Sebentar. Oke, saya kirim gitu ya ke Diego Siciliani misalnya, tes email, copy to send item folders. Oke, saya copy saja. Oke, saya kirimkan. Nah, berbicara tadi ya case sebelumnya, dia akan tersimpan gitu kan ya secara teknis ke email akunnya, personal email akun dari Alex Wilber gitu. Oke, sebentar kita buka ya emailnya. Oke, ini atas nama ya, send as. Nanti juga untuk on behalf itu sama saja. Nah, di sini kita bisa cek gitu. Kita bisa cek share mailboxnya apakah tercopy. Lihat, ini saya sudah buka ya dari akun tenan saya. Oke, lihat emailnya tercopy ya. Nah, muncul di send item folder gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman misalnya karena kan ketika ingin mengakses sebuah share mailbox ini sebenarnya dia punya email address gitu, tetapi ini bukan basically sebuah akun gitu ya. Teman-teman bisa mengakses ya gitu. Sebentar, saya buka ya Outlook dari Yohanes Dimensi Tanggang. Nah, cara mengaksesnya untuk melihatnya juga dari Outlook Web Apps gitu misalnya. Teman-teman misalnya melihat langsung gitu dari akun share mailbox tersebut, teman-teman bisa open another mailbox. Nah, ini saya sudah ada, masukkan nama dari email address tersebut. Nah, kita buka tadi ya. Jadi dari sini open another mailbox, nanti akan muncul ya. Nah, ini adalah sebuah nih, tetap atas namanya adalah Yohanes Dimensi Tanggang, tetapi ini merupakan share mailbox gitu, mailbox dari share mailbox tech support. Kita bisa lihat ya, kita bisa cek di sini. Nah, ada ya send itemnya. Nah, jadi begini ya terkait
bagaimana cara mengcopy item bisa dibilang. Jadi ini salah satu fitur gitu yang menanggulangi kendala yang dialami user gitu, kok tidak ada historinya, mereka sulit untuk tracing atau sulit untuk mengawasi atau memonitoring gitu, melacak gitu email, aktivitas email di user-user mereka. Nah, jadi begini cara untuk mengenable fitur dari Share Mailbox untuk bisa mengcopy gitu email ke send item folder dari mailbox dari Share Mailbox terkait. Oke, mungkin begitu saja video kali ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Mungkin kita sampai jumpa di next video. Terima kasih.